Pernah nggak kalian kepikiran gimana rasanya punya gelar wakil Tuhan di dunia, punya ribuan pengabdi, tapi di kantor sebelah ada orang Belanda yang bisa mutusin kapan kalian harus turun tahta? Selamat datang di era Hindia Belanda, zaman di mana para raja kita hidup di dalam paradoks. Di satu sisi, mereka punya pesta dansa termewah dan pabrik gula tercanggih di Asia. Tapi di sisi lain, mereka harus tanda tangan kontrak yang bikin tanah leluhur mereka ludes pelan-pelan. Hari ini, kita bakal bongkar kehidupan para raja ini. Bukan cuma soal mahkota emasnya, tapi soal kemelut batin, pengkhianatan, dan pencapaian mereka yang jarang banget dibahas di sekolah. Siap-siap, karena sejarah itu nggak selamanya soal hitam dan putih. Gaya hidup hybrid antara gamelan dan champagne. Jangan bayangkan para raja ini hidup kuper, apalagi ketinggalan zaman. Justru mereka adalah trendsetter pertama sekaligus penganut gaya hidup hybrid paling ekstrim di Nusantara. Di Keraton Surakarta atau Yogyakarta, kau bakal lihat pemandangan yang bikin otak korslet. Bayangkan para abdi dalam berjalan jongkok dan bersimpuh dengan penuh hikmat di atas lantai marmer dingin yang diimpor langsung dari Italia. Sementara itu, tepat di atas meja jati ukiran tangan maestro lokal, tersaji set porselen halus dari China dan gelas-gelas kristal Bohemia yang berkilau kena cahaya lilin. Banyak sultan yang sudah bosan dengan kemewahan standar. Mereka mulai hobi mengoleksi kereta kencana limited edition buatan bengkel terbaik di Amsterdam. Kendaraan yang harganya mungkin setara supercar zaman sekarang. Dan ingat, ini bukan cuma soal pamer kekayaan atau hobi koleksi biasa. Ini adalah pernyataan politik. Mereka ingin menunjukkan kalau secara kelas, kedudukan mereka sejajar atau bahkan melampaui Gubernur Jenderal Belanda. Masuk ke akhir abad 19, suasananya makin gila lagi. Di dalam ruang-ruang rahasia keraton, kau bisa dengar denting bola biliar dan alunan musik klasik. Para pangeran muda sudah fasih berdansa waltz, jago main biliar, bahkan mulai berlangganan majalah mode dari Paris. Mereka terjebak dalam kompetisi gengsi yang sangat mahal. Dan jujur saja, Belanda sengaja membiarkan ini, bahkan mendukungnya. Kenapa? Karena logika kolonial itu sederhana. Semakin sibuk para raja ini dengan urusan fashion, pesta dansa, dan koleksi barang mewah, maka semakin sedikit waktu yang mereka punya untuk memikirkan strategi perang, urusan rakyat, apalagi rencana pemberontakan. Mereka dibuat jinak di dalam sangkar emas yang mereka bangun sendiri. Pencapaian luar biasa, raja yang visioner. Mari kita bedah lebih dalam soal Mangkunegara IV. Beliau ini bukan sekadar anak sultan yang cuma tahu terima beres atau duduk manis di singgasana. Beliau sadar betul kalau zaman sudah berubah. Masa depan bangsa ini bukan lagi ditentukan oleh tajamnya keris, tapi oleh kekuatan industri. Dengan otak bisnisnya yang brilian, beliau membangun kekaisaran gula melalui pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu. Dan ini yang bikin geleng-geleng kepala. Beliau membangun itu semua tanpa utang sepeser pun dari Belanda. Bayangkan, di tengah sistem kolonial yang mencekik dan diskriminatif, ada penguasa pribumi yang mampu menjalankan manajemen perusahaan modern. Beliau punya sistem pembukuan yang rapi, laporan audit yang jelas, bahkan sistem kesejahteraan bagi para pekerjanya. Mangkunegara IV membuktikan kalau orang kita sanggup bersaing di level global, asalkan punya akses ke ilmu pengetahuan. Beliau bukan cuma raja, tapi CEO pertama yang paling disegani di tanah Jawa. Tapi perlawanan gak cuma soal angga dan pabrik, ada juga perlawanan lewat keindahan literatur.
Sultan Hamengkubuwono V contohnya, beliau adalah sosok pelindung seni yang jenius. Di masa beliau, tradisi penulisan serat-serat kuno seperti serat Centini yang legendaris itu dan koreografi tari bedayah yang sakral mencapai puncaknya. Ini bukan sekadar hiburan keraton biasa. Ini adalah cara mereka melawan secara intelektual dan spiritual. Lewat seni yang rumit dan mendalam, mereka seolah mengirim pesan tajam ke Batavia, kalian mungkin bisa menguasai tanah kami dengan meriam, tapi kalian gak akan pernah bisa menyentuh kedalaman jiwa, sejarah, dan martabat budaya kami. Inilah bentuk perlawanan lewat estetika. Sebuah perlawanan yang sangat berkelas, elegan, tapi tetap bikin kuping kompeni merah. Nah, kalau kita bicara soal raja, jangan cuma bayangkan sultan di keraton besar saja. Di abad ke-19, ada kelas elit yang gak kalah wah gayanya. Para aristokrat atau para bupati. Mereka ini adalah elit birokrasi tradisional yang posisinya gak tergoyahkan. Struktur mereka rapi banget, mulai dari bupati, bawahan bupati, sampai sanak kerabatnya. Sebagian besar dari mereka memang keturunan raja-raja terdahulu, jadi darah biru mereka asli, bukan kaleng-kaleng. Tapi disinilah letak ironisnya. Para bupati ini punya kebiasaan copy-paste gaya hidup sultan. Mereka ingin hidup semewah raja, punya pengawal banyak, dan senantiasa menampilkan kemegahan di depan rakyat. Masalahnya, pemerintah kolonial Belanda mulai mempreteli sumber penghasilan mereka satu persatu. Tanah jabatan mereka diambil, pajak rakyat langsung masuk ke kas Belanda, dan mereka cuma dikasih gaji tetap sebagai pegawai. Kebayang nggak? Gaya hidup tetap pengen high-end, tapi pemasukan makin seret. Hasilnya, muncul fenomena yang cukup kelam, korupsi massal dan hutang yang menumpuk. Demi menjaga gengsi di depan sesama bangsawan dan biar nggak kelihatan jatuh miskin di mata rakyat, banyak bupati yang rela meminjam uang dalam jumlah gila-gilaan ke lintah darat atau pengusaha asing. Mereka terjepit dalam lingkaran setan, ingin terlihat agung sebagai keturunan raja, tapi sebenarnya mereka hanyalah pegawai yang sedang bangkrut. Kemelut itu akhirnya meledak jadi kemarahan yang nyata. Pangeran Diponegoro adalah contoh paling nyata dari pangeran yang muak. Beliau meninggalkan kemewahan kasur empuk keraton demi tidur di gua-gua dan hutan. Kenapa? Karena beliau melihat makam leluhurnya mau digusur cuma buat proyek jalan kereta api Belanda. Ini soal harga diri, bukan sekadar tanah. Namun, ada juga perlawanan yang lebih silent, tapi mematikan. Banyak raja yang menggunakan taktik iya-iya saja di depan, tapi sabotase di belakang. Mereka memperlambat pengiriman upeti, menyembunyikan data jumlah penduduk supaya pajak nggak naik, sampai mendanai sekolah-sekolah rakyat secara sembunyi-sembunyi. Mereka sadar kalau melawan meriam dengan tombak itu sulit, jadi mereka mulai melawan dengan otak dan pendidikan. Inilah transisi dari perjuangan fisik ke perjuangan modern yang nantinya bakal diteruskan oleh para pemuda di era 1908. Jadi, kehidupan para raja di era kolonial itu bukan cuma soal kekuasaan absolut. Itu adalah perjuangan untuk tetap relevan di tengah dunia yang berubah total. Mereka adalah manusia dengan sejuta pilihan sulit, ikut arus atau melawan dan hancur. Menurut kalian, kalau kalian jadi raja di zaman itu, pilihan apa yang bakal kalian ambil? Tetap hidup mewah bareng company atau milih hidup susah bareng rakyat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe kalau kalian pengen konten sejarah yang dibahas dengan gaya santai kayak gini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.